jargon barusan. Gimana jargonnya? Banyu Biru Podcast. Siap. Punya usul. Ini kan belum Oh resmi. nggak apa-apa, ini bagus. Ah, Bagus, karena gimana? kalau orang udah siap, berarti memang udah siap buat bikin podcast, siap kasih materi, siap dengerin. Oh ya. Gitu Tapi ya? saya kira-kira ini kalah dengan Kenapa? narasumbernya ini podcast ini. Belum apa-apa sudah disomasi. Ya selamat datang Mr. Yeay. Danang. Ya jauh-jauh dari Jakarta Siap. ngunjungin podcast Banyu Biru. Nah, kesempatan ini nanti saya paksa suruh meresmikan saja malam ini pertama kali Oke. on air resmi walaupun masih ada kekurangan-kekurangan itu Oh Danang enggak ya. dong, ini perfect sih menurut aku. Oh gitu ya. Ini benar-benar udah kayak podcast kelasnya artis-artis papan atas ini. Wah, terima kasih. Iya, masuk sini udah nervous loh aku. Oh gitu dah. Wah kok malah kamu, justru aku ini mau wawancarai kamu nervous, kok kamu yang nervous. Oh, tempat ini berarti membuat nervous ya? Tempat Berarti ini bikin sudah. nervous. Lanjut. Ya, gimana? Danang Apa? datang ke sini atas undangan podcast Banyu Biru, apa Ini- acara apa gitu ya? First impressionnya sih seneng banget ya, Miss, karena Ya. sisi lainnya Pak Michael jadi bisa kita kulik di Banyu Biru Podcast gitu ya. Kita bisa jadi ngelihat sisi funnya Pak Michael. Kalau mungkin orang-orang di luar sana ngelihatnya kan Pak Michael ini kayak wah orangnya serius nih gitu ya, serius orangnya. Kalau udah fokus sama kerjaan, kalau udah kerja orangnya sepaneng gitu. Tapi ternyata fun juga gitu loh. Dan ini apa ya, bisa ngelihat quality podcastnya Banyu Biru dan bisa langsung ngobrol sama beliau-beliau ini. Ada Pak Michael sama Bu Yulis ini yang memang ya kita bisa banyak belajar dari sosoknya gitu. Aku seneng makanya kalau aku ngerasanya kalau kita ngomongin podcast itu kan sebenarnya adalah tempat yang terbuka buat kita untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan apa ya? Sebisa mungkin kalau kita bikin podcast ya selain sisi hiburannya ada sisi edukasinya. Jadi aku seneng banget bisa hadir di Banyu Biru Podcast. Oke, tepuk tangan untuk Danang. Iya. Ya. Ngomong-ngomong Gimana, gimana? Rasanya baru menikah itu gimana Danang? Kan kami semua Pak ini Michael- empoknya ini. Ya, Pak Michael kepo ya. Iya, Emang penasaran? iya, Iya. penasaran Nang gitu. Gimana? Coba dijelasin dulu sebelum Udah. dia lebih penasaran Istrinya lagi. udah cantik ya, Alhamdulillah. pinter, dokter Dokter lagi. lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya gimana rasanya? Aku bersyukur sih karena ternyata menikah itu tidak semomok yang kita pikirkan. Saya pikirkan ya, bukan kita. Ternyata Karena enak. waktu itu ternyata enak banget. Bukan enak banget. Kenapa nggak dari dulu gitu? Tapi nggak apa-apa sih kalau dari dulu berarti aku dapetnya yang dulu, nggak mau. Oh. Gimana? Istrinya ini denger nggak? Dikirimin nggak? Ini aku kirimin linknya. Ntar dia ketawa-ketawa nih masih. Tapi aku seneng banget karena memang jodoh itu dikirim Tuhan di waktu yang tepat. Yes. Iya kan, di waktu yang tepat, di momen yang tepat gitu. Tepat ketika memang saya butuh apa ya, sosok yang bisa membuat Danang lebih settle lagi secara karir, secara pola pikir dan sebagainya. Artinya aku bersyukur gitu ketika punya istri yang juga pinter gitu. Oh gitu ya. Backgroundnya bagus, keluarganya juga bagus gitu. Jadi kayak orang bilang mana itu bibit bebet bobotnya. Memang aku nggak pernah bilang aku nyari yang bibit bebet bobotnya bagus, tapi ternyata Allah kasih, Tuhan kasih itu sama saya karena aku percaya kalau jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Oh gitu ya. Iya, kalau kita besengutan kayak Bu Yulis ini jodohnya besengutan. Padahal ini mungkin terkenal bunda mak lampirnya kamu. Nah, itu makanya Dia gitu. ke Banyuwangi gitu ya. Itulah makanya aku ya alhamdulillah aku seneng, bahagia gitu. Sedang menikmati ini apa ranum-ranumnya cinta. Asik. Gitu ya Bu Yulis ya. Iya benar-benar. Ya, Dan gimana Mbak Yulis selama ini mboknya Iya. Danang kan? Kok Mboknya. selalu ngikutin terus ya? Iya, kenapa harus diikutin? Karena ini kan kader. Nah, yang pertama itu, yang kedua kita tuh butuh generasi yang kalau kita lihat Mas Danang ini mudah-mudahan dari apa yang tadi diomongkan dan nantinya pun juga harus jelas gitu ya. Karena jadi seniman kata Mas Danang ya bisa sih, tapi kan nggak mungkin seterusnya gitu, harus ada tahapan-tahapan. Dan semalam
sore ya kemarin itu Mas Danang itu baru tahu kalau selain penyanyi kemarin dia ngisi menjadi inspiring untuk emak-emak itu Wah. ketua. Oh gitu. Di Aula Masjid Baitur sudah Rahman. beralih ya, dulu anak-anak muda, sekarang mak-mak yang digarap Danang. Jadi sebenarnya gini sih, sharing itu kan tidak mengenal usia. Ya. Sharing itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal gender. Kalau kita ngomongin kita mau sharing, apa yang kita punya itu sebisa mungkin kapanpun dan dimanapun kita bisa sharingkan, karena sedikit saja ilmu yang kita punya kalau kita tularkan dan bermanfaat, insya Allah akan kembalinya manfaatnya juga besar buat kita. Gitu. Jadi inspiring kemarin ya Nang ya. Kemarin kebetulan pulang ke Banyuwangi itu kan karena ada acara inspiring talk sama ibu-ibu kan, gitu. Jadi ya beliau mungkin pengen tahu bagaimana kisah spiritual Danang, kisah Danang berproses dari dulu sampai dengan hari ini gitu. Artinya ya Danang sharing sama beliau-beliau itu, dan ternyata alhamdulillah mungkin itu bisa jadi acuan juga untuk ibu-ibu gimana membesarkan anaknya biar bisa jadi kayak Danang. Oh gitu ya. Who knows? Oh, Kita nggak pernah nanti tahu. kita kumpulkan lah emak-emak itu supaya ngundang waktu Danang ke sini, Danang sebagai narasumber ya. Gitu ya kita. Ngomong-ngomong, ponakan saya ada tanda-tanda muncul enggak? Siapa tuh? Keponakannya, ponakan saya. Loh, ya bocah ada rahasia enggak muncul enak gitu. aja keponakan. Loh, apa? Bukan. Putu. Iya. Saya ini masih muda loh, Nang. Masa saya punya cucu? Beda mentok Pak D. Loh, kalau ada tanda-tanda kan saya kan persiapan. Jadi gini sih. Popoknya kan bisa gitu. Jadi sebenarnya gini, siapa sih suami mana sih yang nggak kepengen cepet gitu ya punya Iya. baby gitu. Tapi aku serahkan sama Allah gitu, bahwa dapat untung pernikahan itu kan, untungnya adalah untungnya bayi kan. Yes. Ya. Dapat untung dalam sebuah pernikahan itu nggak bisa dipaksakan juga, karena juga aku harus punya tepo seliro. Istriku itu kan lagi Sekolah jalanin lagi. sekolah spesialis. Oh, spesialis? dokter. Spesialis. Dia Spesialis kebetulan apa? lagi Kandungan? Spesialis saraf. Saraf. Jadi pas gitu loh nemenin orang-orang yang Suaminya sarafnya ke nol. Kalau gitu nanti saya kontrol saraf saya. Iya, iya kan? Kayak itu soalnya gitu. Mungkin saraf Bapak saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Sebentar, Nang. Ini ada Situbondo masuk. Siapa? Wah, Situbondo Pak Janur Sastra keren. Wow. Salam dari Situbondo. Halo Situbondo. Nah, itu diundang, Mas. Di Mahal podcast loh. Oh, iya, Saya iya. ngundang Danang ini mahal loh. Karena enggak bisa bayar, ya mungkin digratiskan, kita negosiasi saja. Itu diundang sama Pak Janur. Wah, bahagia kalau ke Langit Biru podcast katanya. Oke, silakan lanjut, Mas Danang. Jadi ya aku harus tepos liro, harus toleransi gitu. Karena kan sekolah spesialis dokter itu kan nggak gampang ya. Jadi waktunya tersita. Susah. Kayak dia harus ada di rumah sakit untuk mengabdikan dirinya, sometimes bisa sampai 36 jam gitu. Dan pulang kalau misalkan aku bebani lagi, kapan dong Dek punya baby, itu kan jadi kayak waduh gitu, kasihan juga kan. Jadi aku harus bisa juga jadi teman bicara, jadi suami, sometimes jadi kakak, sometimes jadi teman sharing kayak gitu-gitu lah. Itu spesialis kan 6 tahun, Nang. Oh enggak dong, Nggak masih kurang sampai. 4 tahun. Ini kurang 2 tahun. kurang 2 maksimal. tahun. Oh, gitu ya. Ya, maksimal Soalnya kurang 2 tahun. saya ini ponakan saya masuk bedah. Jadinya ini katanya 6 tahun enggak boleh kerja lagi. Wah, kalau nunggu 6 tahun Yes. babynya 6 tahun gimana? Enggak, masih insya Allah masih 2 tahun, maksimal 2 tahun lagi. Jadi Oh, gitu ya. ya tapi kan kita tetap nabung ya gitu. Dicos Siapa tahu kalau aja. tabungannya itu udah gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu kalau tabungannya ternyata gitu udah bisa diambil duluan. Kalau empoknya ini kepingin enggak Danang punya anak cepat itu? Kalau aku sih pinginnya Danang tetap jadi Danang gitu aja. Kalau soal dia nanti punya generasi pastilah ya Nang ya. Ya. Nah ketua ini ada juga hal yang menarik. Tadi seharian saya nemenin Danang ini lagi bantu UMKM. Jadi teman-teman UMKM yang ada di Banyuwangi yang butuh untuk dipromosikan sama Danang. Oh, gitu. Gratis loh. Wah, Ya, Nang. Jadi bener gini loh. Ceritain, Nang, itu yang menarik seharian Aku tuh. tuh berpikir gini, aku pulang dalam waktu hanya 2 hari. Ya. Tapi aku berpikir 2 hari ini apa yang bisa aku lakukan untuk masyarakat Banyuwangi dan punya manfaat. Nah, aku pikir kan kalau kita ngomongin pandemi, itu kan ekonomi memang orang lagi nyusruk-nyusruknya. Ya. Nah, sekarang ini kan saatnya orang pada mulai bangkit lagi dengan proses yang baru ya. Ya. Dan mereka bingung memulainya mungkin seperti apa, karena untuk memulai pasti kan juga butuh modal. Ya kan? Saat ini eranya kan era
era kolaborasi Ya. antara produk dengan media yang bisa untuk mempromosikan produknya. Nah, media saat ini berkaitan dengan era digital, Ya. ya kan? Digitalize yang di momen-momen di era-era sekarang ini benar-benar sudah dimanfaatkan untuk mencari uang. Iya. Akhirnya harganya pun mahal. Untuk beriklan harus keluarin duit. Duit. Untuk betul. ya advertisement sekarang butuh uang. Untuk titip cuman bilang hai jangan lupa ya beli atau nonton podcast Banyu Biru mereka minta duit. Ya nggak sih? Nah, aku mikir akhirnya gini, ada satu kesempatan ketika aku punya followers sampai dengan 2,5 juta. Wah, ini kalau Followers. ditebarkan Banyu Biru sudah subscribe-nya 2 juta. Begitu kan? Makanya Iya, maksudnya gitu. Nah, kan? makanya gitu. Nah, makanya aku berpikir bahwa ada followers kita yang jumlahnya 2,5 juta yang masa sih satu aja nggak ada yang nyangkut. Oh ya. Ya enggak. Nah, makanya aku berpikir ya udah aku pengen punya manfaat untuk teman-teman UMKM di Banyuwangi dan aku langsung share waktu itu. Teman-teman UMKM yang berkenan produknya aku review, aku promosikan silahkan dikirim ke hotel. Nanti aku akan review sekarang juga. Udah cocok. Langsung banget dong. Cocok dengan program Bupati Banyuwangi. Kenal nggak sama Bupati Banyuwangi? Oh, kenal dong. Oh, cantik. Kenal banget. Itu Sri Temennya Kandinya Pak Banyuwangi. Sri Kandi. Tapi aku seneng loh. Kenapa? Bapak sekarang sering jalan-jalan sama Bupati. Oh iya. Gitu. Gini. kita Ada program itu berdua? Bukan berdua. Untuk? Kalau selama saya menjadi ketua partai kan tujuannya kan untuk membantu rakyat. Sama dengan kamu UMKM ya. Siap. Dan Bupati sama juga memikirkan bagaimana UMKM bergerak. Nah, kemarin 4 hari bersama-sama pimpinan DPRD tinjau ke Labuan Bajo. Wah, bukan Gitu main. dong. Tapi tinjauan bener ya? Oh, tinjau benar. Bukan jalan-jalan ya? Bukan. Oke. Kan Ya disambut sambil Bupati jalan sana. nang Oh, sambil pastinya. jalan ya, Kan Tapi nggak tidak mungkin. jalan, tidak jalan-jalan. Oke, dia jalan. Iya, 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 iya. Iya, Ya. iya. Jadi yang penting Bupati menyampaikan kepada kami ya, ayo bareng memikirkan bagaimana rakyat itu sejahtera. Oh, kok kamu datang ke sini mengenai UMKM? Betul. Mana produknya? Banyak. Dipromosikan di sini dong. Seharusnya iya. dibawa. Oh ya kan udah dipromosiin semuanya tadi Ya. itu ya. Kita memulai dari banyak sekali. Ternyata UMKM Banyuwangi itu beragam. Mulai dari Ya. produk ya, mulai produk rumah tangga Tadi ya, Nang, sampai ya. dengan makanan-makanan unik. Makanan-makanan. Ya. Dan ternyata masyarakat Banyuwangi itu sudah sangat kreatif ya aku lihat. Betul. Seperti misalkan mereka udah bisa bikin UMKM dengan packaging Yang yang bagus. benar-benar layak jual. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin UMKM, selain dari quality product, yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengedukasi si UMKM untuk aware dengan yang namanya packaging. Karena kan mau nggak mau orang first impression ketika ngelihat produk yang mau dibeli, kekuatan daya jualnya itu akan ada di Ya. kemasan kan. Dan ternyata pas aku lihat itu kemasannya keren-keren, mereka Bagus, udah pakai. bagus. Waduh, ini mah aku sampai gini, ini beneran UMKM kayak gitu. Jadi aku pikir ternyata pemberdayaan UMKM dari pemerintah untuk teman-teman UMKM artinya ada impactnya. Itulah berkat kecerdikan Bupati Banyuwangi yang sekarang, Betul, Nang. betul, Makanya betul, saya betul. Dan itu, baiknya Mas Danang ya, juga tadi dipromosikan memberikan- gratis. Itulah gitu. nanti kalau datang kembali saya undang kepala dinas koperasinya, kepala dinas perdagangan supaya sama-sama. Betul. Tidak bisa Bantu. kerjakan sendiri-sendiri. Ya, kalau dinas ya pemerintah bekerja sama dan Danang membantu, wah itu menambah kecepatan dari UMKM itu untuk lebih besar lagi. Ya, Bayangkan 2,5 juta. Ya nyantol 1 juta kan lumayan. Lah iya makanya 2,5 juta followers Ya. dan aku kasih ke mereka itu for free gitu. Dan aku bilang sama mereka sampai bilang gini, "Kak, aku harus kirim produk berapa?" Nggak usah berapa, satu produk aja udah cukup karena kan kita cuma untuk mempromosikan. Betul. Artinya gini, justru kalau misalkan aku bilang, "Iya kirimin aja selusin produk gitu." Itu kan juga semakin menyiksa mereka juga. Betul. Orang mereka butuh dibantu untuk dipromosikan, malah aku siksa mereka untuk ngirim produk sebanyak-banyaknya. Enggak. Jadi aku cuman kirim, ya udah pokoknya kirim aja produk yang memang bisa dipromosikan, biar ada contohnya, biar ketika kita promosikan kalau ada barangnya kan orang makin yakin dong. Kalau kayak lebih gitu. ngirit Danang ya ke sana sini dibawa ke sini. Harusnya gitu ya. Oh, Ya, ada terus tadi. barangnya itu ditinggal. Saya makan itu, bukan kamu. Aduh. Ya, gratis kan? Iya, iya, Oh, iya, ini iya, gratis. Saya tujuannya juga Bagus, Ketua. untuk meningkatkan. Bagus Ya. daripada makan uang rakyat mending makan UMKM rakyat.
nggak makan, saya suruh bayar. Wah, Iya bener, Danang ini kan gimana? bener. Makan UMKM rakyat dari hasil beli. Kalau Iya. makan uang rakyat nggak perlu beli, diem-diem Iya. soalnya. Oh, iya. Ini bahaya, makanya ini bener nih. Ya. Ya udah kalau gitu UMKM mungkin besok kirim ya ke Pak Michael. Lah, ini serius Danang ya. Saya ingin membantu ya. Membantu UMKM. Caranya bagaimana? Kadang-kadang kan kita susah. Betul. Dengan cara seperti ini, wah bukan main. Iya. Dengan promosi-promosi, nggak bayar daripada promosi pakai Betul. itu bayar-bayar. Betul. Kita tujuan podcast ini untuk membantu rakyat. Bahkan saya punya program lapor Pak DPR. Jadi semua unek-unek Wow. itu bisa lapor, saya siapkan WA atau telepon nanti kita kan cari apa teknis bagaimana. Tadi ini mau main kamu datang, mau datang, wah mati semua. Ini kok belum untung kamu belum datang. tapi bener sih. Tapi aku jadinya ini trigger ya buat aku. Kemarin aku mikir apa ya, aku mau ngapain gitu. Tapi ini mungkin akan jadi trigger. Apalagi ketika Pak Michael bilang bahwa ini menjadi salah satu programnya pemerintah daerah. Artinya untuk membantu, untuk berkontribusi sama sama masyarakat itu kan juga nggak butuh publicity. Aku nggak perlu kok dibilang oh Danang yang bantuin, nggak juga karena aku juga nggak nyari pamrih. Aku cuman bilang biar apa yang saya punya bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Nah dari Banyu Biru Podcast kayaknya aku jadi mikir nih. Apalagi Pak Michael tadi kan bilang kalau ya harusnya continuity, bener kan? Gak cuma sehari ini doang. Udah gini aja deh, teman-teman UMKM yang bisa dengerin Banyu Biru Podcast, yang udah subscribe, yang udah dengerin kita ngobrol, better kalian kalau misalkan kepingin barang-barang atau UMKM-nya dipromosikan oleh Danang, ya free ya. kirim aja. Walaupun Danang posisi di Jakarta, nggak harus di Banyuwangi. Kecuali kirim podcast aja. Banyu Biru ada dananya Danang. Oh iya, Iya kamu Yakin? free aja. Aku free kok. Ini bayar listrik. Oh iya ya. Tapi nggak listriknya. apa-apa. Sekarang demi masyarakat Banyuwangi sudah free semua. Iya, 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 semua. iya, Nggak apa-apa gitu. Yang Iya, iya, penting. iya. Tapi ini ngomong-ngomong, itu sudah mulai ngomong. Tolong dong nyanyi dong. Jangan ngoceh terus. Oh gitu, harus Iya. nyanyi. Padahal ini ya. omongannya ini sangat butuh. Ini perlu tuh, ya. ini loh, kalau nyanyi doang itu kan udah biasa kan. Mungkin kan orang-orang butuh Danang di sosok lainnya seperti apa. Ini ada nih Muhammad Saleh, Kali Baru Kali juga Baru. punya UMKM. KM. Ayo, Danang bakalan support. Nanti Danang akan kasih kontak personnya Danang, nomor kontak person yang bisa kalian kontak untuk Danang bantuin Atau- biar kalian bisa. UMKM. Atau KM-nya begini, ya, Nang. nanti Danang mau ke Banyuwangi, saya surati UMKM. Nah, barang produk mana yang ingin dipromosikan, kirim ke podcast Banyu Biru. Gitu. Podcast Banyu Biru beli nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga Gitu kalau ya, kan? misalkan diusulkan gini Mas Danang, di podcast ini UMKM itu nanti saat kita melakukan acara apa kita break dengan produknya dia juga nggak apa-apa. Betul. Ketua Tapi kan menarik nggak- sih. nggak apa-apa Artinya- kan gitu loh, sama-sama. Artinya emang banyak cara sih sebenarnya Iya. untuk membuat sebuah promosi atau membuat Ya. Subscribe-nya review. tuh biar bertambah, jadi betul. ketua nanti Gini. udah semua bisa jalan. Ya, selama ini saya kan khususnya Partai Demokrat kan dikenal suka mengganggu pemerintahan. Padahal saya tidak. Maksudnya gimana sih? Ya sering kritik-kritik pemerintahan. Itu Padahal- sebetulnya wajar. Padahal kita nggak ada. Sekarang ini saya sudah sampaikan kepada Bupati, selama program Bupati Banyuwangi memikirkan rakyat, saya khususnya sebagai pimpinan akan membackup. Nah, ketika makin ketemu jadi menyamakan frekuensi lah ya. Iya. Saya kagum dengan program Bupati, apalagi saya lihat ya, kita perhatikan bupatinya, apalagi Bupati perempuan ya baik, setiap pagi keluar sampai malam pulang. Kasihan saya ngelihat itu ketika rapat baru datang ke kunjungan kemana-mana, itu kan demi rakyat. Untuk itulah kami memutuskan ya, sudahlah kita beri support, biarkan beri kesempatan kepada Bupati Banyuwangi, karena saya tahu Bupati Banyuwangi ini ya Bu Ibu Fisdiandani itu sangat-sangat memikirkan rakyat. Pasti Sehingga kami mensupport, apalagi setelah datang dari Pelabuhan Bajo, saya merindukan ya di Pulau Tabuan itu dibuat seperti itu. Banyak dampaknya masyarakat di Banyuwangi sekitar Pulau Tabuan itu akan lebih bermanfaat itu Danang. Untuk itu Danang kalau datang ke Banyuwangi, beritahu kami akan nyuratin UMKM kalau ingin membantu. Siap. Sebenarnya juga kalau misalkan kita berkumpul bareng sharing bersama teman-teman UMKM juga aku bisa banget, apalagi kan Danang juga mungkin punya potensi kan. Di sisi lain juga elek-elek gini ya aku sekolah gitu loh. Masuk elek kamu. Gitu. Gimana?
Kamu kan ganteng, gitu. bojone ayu kok elek-elek. Jadi kan maksud aku gini loh, sedikit ilmu yang Danang punya mungkin bisa Danang sharingkan ke teman-teman UMKM berkaitan dengan mungkin satu strategi komunikasi pemasaran. Terus kedua bagaimana manajemen komunikasi bisnisnya. Kan Danang kan juga ada potensi di situ. Aku juga dengan senang hati kalau misalkan memang ada waktu dan ada rezeki, ada kesehatan, ada tempat, waktu dan teman-teman berkenan untuk kita sharing bersama. Ayo aku bisa tuh bantuin teman-teman Nanti untuk kita sharing. undang kepala dinasnya. Yeay. Kepala dinas koperasi ya. Ya. Kepala dinas yang berhubungan dengan UMKM. Ini kita ajak ngobrol. Jadi nggak ada lah kita mau apa dan sebagainya siapa. Yang penting saya Danang ingin bagaimana UMKM Banyuwangi ini meningkat. Bagus. Menambah. Sama-sama lah, kesejahteraan. sama-sama Kan itu kan. berkembang. Sama maju. Oke. Ya oke. Ya. Danang karena salah Ketua dulu. aja yang nyanyi. Nggak. Pak Michael ya? Kalau saya ada kamu, kecuali nggak ada kamu saya berani nyanyi. Oh, gitu karena saya ya? di atasnya. Kalau ada kamu saya nyanyi. Waduh. Jadi karena ada Mas Danang. Teman-teman yang mendengarkan podcast Banyu Biru. Kita bantu, kita karena bantu. Danang sudah siap membantu UMKM Banyuwangi. Ya. Kesempatan inilah pakai dan podcast Banyu Biru sebagai perantara untuk Ya. meningkatkan UMKM di Banyuwangi. Ya, Ya. karena aku pikir itu sih. Jadi dari teman-teman yang on di podcast ini mungkin bisa lakukan konselor sebaya atau getok tular atau informasikan ke teman-teman kalian yang ada di rumah, di lingkungan sekitar yang ada UMKM-nya. Jangan segan, ayo insya Allah Danang akan support. Apalagi basicnya atau memang labelnya adalah UMKM ya, bukan usaha franchise ya. Oh, Kalau ya. udah usaha franchise udah banyak duitnya loh karena udah Bagaimana di-franchise. Danang harus membuat UMKM ini jadi Bisa menjadi franchise Iya. gitu loh. Membantu Nah, makanya daerah-daerah yang lain. Daerah Betul. istrimu aja nanti suruh franchise Banyuwangi. gitu ya. Iya. Jadi Jogja ya. Iya. Oke. Jadi ada oleh-oleh dari Banyuwangi. Loh kalau tidak menutup kemungkinan loh Nang. Kamu buat gini terkenal dan memang enak dan cocok. Salah franchise. Tapi aku tuh sampai sekarang lagi bimbang tau sebenarnya. Kenapa bimbang? Kan KTP ku masih Banyuwangi nih. Iya. KTP istriku kan Jogja. Kemarin kan di Jogja numpang nikah kan berarti kan. Iya. Nah sampai sekarang itu kita masih galau menentukan kita mau pakai kartu keluarga Banyuwangi atau Jogja. Kayak aku itu nggak rela gitu loh KTP ku tuh ganti Jogja Ya, gitu. pasti ya nggak Tapi bisa kayak- meninggalkan Banyuwangi. Gitu ya? Akan kembali ke Banyuwangi. Ya udahlah, Kan gimana gitu ya? kan. Iya. Ya it's Oke, lagu Pengal. Oh ya, oke. Pengal. Silakan. Ayo kok. Itu sudah nggak tahan itu teman-teman ingin mendengarkan lagu dari Danang. Aku pengennya somben. kok ada suaranya kok? Nek kowe wis di bojo, aku wis di bojo. Dia liwat papasan. Kowe wis ugu ya somben. Suwon. Piye sing jelas ke karo wong tua wis nglakoni tekan semene ae akhire bakal bubar pisan kowe kekudo tresno karo wong liya ngelali kowe sing tau ngomong dhewe nglakoni tresno tekan tuwa ngeli omong aku ning atimu nanging saiki atimu ana wong liya ibarate sok mendung awan aku kutanan sore bola rani bengi tak tangisi mong iso bayangke kabeh kenangan kowe tak boncengke turut dalan kekepan kudanan
Jangan. Ya, beri tepuk tangan dong. Ya, terima kasih Danang. Enaknya gini ya, kalau punya Apa? narasumber tamu, terus bisa nyanyi gitu loh. Nah, Ini mah narasumbernya ditodong. Audio